Berdasarkan informasi dari AI, kisah Sabda Palon dapat ditemukan dalam beberapa naskah sastra Jawa. Yang paling terkenal adalah Serat Dharma Gandhul, Serat Jangka Jayabaya Sabdo Palon, dan Suluk Gatoloco. Naskah-naskah ini menceritakan sosok Sabda Palon sebagai penasihat setia Raja Majapahit Brawijaya V yang tidak bersedia mengikuti ajaran Islam, bahkan menyatakan sumpah untuk kembali ke tanah Jawa pada masa mendatang. Naskah yang memuat kisah Sabda Palon. 1. Serat Dharma Gandhul. Naskah ini menceritakan detik-detik akhir kejayaan Majapahit dan perpindahan agama dari Buddha ke Islam, dengan Sabda Palon sebagai salah satu tokohnya. 2. Serat Jangka Jayabaya Sabdo Palon. Naskah ini memuat ramalan-ramalan yang dihubungkan dengan sosok Sabda Palon, termasuk tentang perubahan agama di Jawa. 3. Suluk Gatoloco. Seperti Dharma Gandhul, naskah ini juga mengulang narasi tentang ketidakrelaan sebagian masyarakat Jawa terhadap Islamisasi. Isi kisah dalam naskah. Mula-mula nipun wong Jawa salin agama padha ninggal agamane Buddha Buddhi ganti agama Islam. Selaku penasihat Brawijaya V, Sabda Palon digambarkan sebagai penasihat bersama Noyo Genggong yang mendampingi Raja Majapahit pada masa akhir kerajaannya. Sumpah untuk kembali. Karena tidak menyetujui Raja Brawijaya V memeluk Islam, Sabda Palon bersumpah untuk nagih janji dan kembali 500 tahun setelah keruntuhan Majapahit untuk memulihkan kejayaan agama Buddha. Identitas dengan Semar. Dalam beberapa naskah, Sabda Palon diyakini sebagai penjelmaan dari Semar, sosok Mahaguru dan Punakawan di tanah Jawa. Ramalan masa depan. Kisah Sabda Palon juga berkaitan dengan ramalan tentang bencana dan kesengsaraan yang akan terjadi serta kembalinya agama Buddha di tanah Jawa. Meskipun naskah-naskah tersebut tidak diketahui siapa penulisnya, anonim, namun dikarenakan keterbatasan sumber sejarah Jawa dari karya sastra, sehingga meski bukan sebagai sumber sekunder apalagi primer, namun keberadaan naskah-naskah tersebut dapat memperkaya hasanah pengetahuan kita ketika ingin mengetahui keadaan tanah Jawa pada masa lampaunya. Menurut sumber Wikipedia, Serat Dharma Gandhul ditulis oleh Ki Kalamwadi, dengan waktu penulisan hari Sabtu Legi, 23 Ruas 1830 Jawa, atau Sangkalawu Guneng Ngestinata, sama dengan 16 Desember 1900 Masehi. Serat Dharma Gandhul adalah suatu tembang macapat kesusastraan Jawa Baru berbahasa Jawa Ngoko. Sebagian ada yang berpendapat bahwa pengarang sesungguhnya adalah Ronggowarsito dengan nama samaran Kalamwadi, yang dalam bahasa Jawa dapat pula berarti kabar, kalam, yang dirahasiakan, wadi. Karya ini ditulis dalam bentuk dialog yang terjadi antara Ki Kalamwadi dan muridnya Dharma Gandhul. Namun teori itu mudah terbantah, karena Ronggowarsito telah meninggal 29 tahun sebelumnya. Sampai saat ini penulisnya masih perlu diteliti identitas sebenarnya. Sabda Palon seringkali dikaitkan dengan satu tokoh lain, Naya Genggong, sesama penasehat Brawijaya V. Sebenarnya tidak jelas apakah kedua tokoh ini orang yang sama atau berbeda. Ada yang berpendapat bahwa keduanya merupakan penggambaran dua pribadi yang berbeda pada satu tokoh. Saat ini, petua atau ajaran Sabda Palon dijadikan sebuah kitab yang menceritakan sejarah asal mula Kabupaten Pati dalam bentuk sastra babat yang berisi tentang kebaikan yang berasal dari leluhur tanah Jawa. Untuk diketahui, Sabdo Palon dan Naya Genggong bukanlah nama asli, tetapi gelar yang diberikan sesuai dengan karakter tugas yang diemban. Dalam Serat Dharma Gandhul, Sabda Palon dapat diartikan dari namanya sebagai pembimbing spiritual Prabu Brawijaya yang dalam ungkapannya dikatakan, Paduka punapa kekilapan dateng nama kula Sabda Palon? Sabda tegesipun pamus, Palon, pikukuh kandang. Naya tegesipun ulat, genggong, langgeng boten ewah. Dados wicanten kula punika, kenging kangge pikekah ulat pasemoning tanah Jawi, langgeng salaminipun. Apakah Paduka lupa terhadap nama saya Sabdo Palon? Sabda artinya kata-kata, Palon adalah kayu pengancing kandang, Naya artinya pandangan, genggong artinya langgeng tidak berubah. Jadi ucapan hamba itu berlaku sebagai pedoman hidup di tanah Jawa, langgeng selamanya. Hampir seluruh isi Serat Dharma Gandhul merupakan bentuk turunan dari cerita babat yang telah ada sebelumnya.
Kitab yang dimaksud adalah Babad Kadhiri yang ditulis pada tahun 1832 oleh Mas Ngabehi Purbawijaya dan Mas Ngabehi Mangunwijaya. GWJ. Drewes, seorang orientalis Belanda, mengungkapkan bahwa Babad Kadhiri menyediakan tema utama dan ide bagi penulisan serat Dharma Gandul. Lantas benarkah bahwasanya tokoh Sabdo Palon dalam naskah tersebut hanyalah seorang abdi dalam penasehat spiritual Prabu Brawijaya V? Maka mari kita coba telaah beberapa perkataannya dalam serat Dharma Gandul tersebut. Manawi Paduka Boten Pitados, kang kasebut ing pikekah Jawi, nama Manikmaya, punika kula, ingkang jasa kawa wedang sanging giling redi-redi mah merupunika sadaya kula. Kalau Paduka tidak percaya, yang disebut dalam ajaran Jawa, nama Manikmaya itu saya, yang membuat kawah air panas di atas gunung itu semua adalah saya. Dalam ucapan ini, Sabdo Palon menegaskan bahwa dirinya lah sebenarnya yang dikatakan dalam Kauru Jawa dengan apa yang dikenal sebagai Manikmaya atau hakikat Semar. Perhatikan ungkapan Sabdo Palon berikut ini. Sabda Palon ature sendu, kula niki ratu dang hiang sing rumeksa tanah Jawa. Sinten ingkang jumeneng nata, dados momongan kula. Wiwit saking leluhur Paduka Rumiin, Sang Wiku Manumanasa, Sakutrem lan Bambang Sakri, rantumurun ngantos dumugi sapriki, kula momong pikuku lajer Jawi, dumugi sapriki umur kula sampun 2000 langkung 3 tahun, momong lajer Jawi, boten wonten ingkang ewa agamanipun. Sabdo Palon berkata sedih, hamba ini Ratu Dang Hyang yang menjaga tanah Jawa. Siapa yang bertahta, menjadi asuhan hamba. Mulai dari leluhur Paduka dahulu, Sang Wiku Manumanasa, Sakutrem dan Bambang Sakri, turun-temurun sampai sekarang, hamba mengasuh keturunan Raja-Raja Jawa. Sampai sekarang ini usia hamba sudah 2000 lebih 3 tahun dalam mengasuh Raja-Raja Jawa, tidak ada yang berubah agamanya. Ungkapan di atas menyatakan bahwa Sabdo Palon, Semar, telah ada di bumi Nusantara ini bahkan 525 tahun sebelum Masehi jika dihitung dari berakhirnya kekuasaan Prabu Brawijaya pada tahun 1478 Masehi. Setelah menelaah perkataan Sabdo Palon dalam serat Dharma Gandul tersebut, maka sebenarnya Sabdo Palon bukanlah sosok manusia selaku abdi dalam penasehat spiritual Prabu Brawijaya V. Melainkan sosok gaib ataupun roh yang telah berumur 2000 lebih 3 tahun dalam mengasuh yakni manunggal dengan Raja-Raja Jawa sampai dengan yang terakhir adalah Prabu Brawijaya V. Sebagai sosok gaib tanah Jawa yang dikenal sebagai Semar atau Manikmaya. Sabdo Palon mengaku sebagai Ratu Dang Hyang yang menjaga tanah Jawa. Siapa yang bertahta, menjadi asuhannya. Yang membuat kawah air panas di atas Gunung Mahameru itu semua hamba. Adikku Batara Guru hanya mengizinkan saja. Pada waktu dahulu, tanah Jawa gonjang-ganjing, besarnya api di bawah tanah. Gunung-gunung hamba kentuti. Puncaknya pun kemudian berlubang. Apinya banyak yang keluar, maka tanah Jawa kemudian tidak bergoyang. Maka gunung-gunung tinggi puncaknya, keluar apinya serta ada kawahnya. Berisi air panas dan air tawar. Itu hamba yang membuat. Semua tadi atas kehendak Lata wal Hujwa yang membuat bumi dan langit. Apa cacatnya agama Buddha? Manusia bisa memohon sendiri kepada Yang Maha Kuasa. Sungguh jika sudah berganti agama Islam, meninggalkan agama Buddha, keturunan Paduka akan celaka. Jawa tinggal Jawan, artinya hilang, suka ikut bangsa lain. Besok tentu diperintah oleh orang Jawa yang mengerti. Coba Paduka saksikan. Bulan depan, bulan tidak kelihatan, biji mati tidak tumbuh, ditolak oleh dewa. Walaupun tumbuh kecil saja hanya untuk makanan burung, padi seperti kerikil, karena Paduka yang salah suka menyembah batu. Paduka saksikan besok tanah Jawa berubah udaranya, tambah panas, jarang hujan. Berkurang hasil bumi, banyak manusia suka menipu. Berani bertindak nista dan suka bersumpah, hujan salah musim, membuat bingung para petani. Sejak hari ini hujan sudah berkurang. Sebagai hukuman banyak manusia berganti agama. Besok apabila sudah bertaubat, ingat pada agama Buddha lagi. Dan kembali mau makan buah pengetahuan, dewa kemudian memaafkan. Hujan kembali seperti zaman Buddha. Di kalangan spiritualis Jawa pada umumnya, keberadaan Semar diyakini berupa suara tanpa rupa. Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa Semar adalah merupakan utusan gaib Gusti Kang Murbeng Dumadi, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk melaksanakan tugas agar manusia selalu menyembah dan bertakwa kepada Tuhan, selalu bersyukur dan eling serta berjalan pada jalan kebaikan. Sebelum manusia mengenal agama, keberadaan Semar telah ada di muka bumi. Beliau mendapat tugas khusus dari Gusti Kang Murbeng Dumadi untuk menjaga dan memelihara bumi Nusantara khususnya, dan jagat raya pada umumnya. Maka tokoh Sabdo Palonoyo Genggong pada naskah serat Dharma Gandul sebenarnya adalah penggambaran sosok Gusti yang menyatu atau manunggal dengan setiap raja-raja Jawa sebagai warisan spiritual dari Ratu Sheba yang telah diperolehnya setelah berserah diri bersama Raja Sulaiman dan di belakang istana ini. Oh ya, istana kecil.
Baiklah. Silakan masuk, Ratu. Ya, terima kasih. Wah. Wah. Selamat datang di istanaku, Ratu. Silakan. Ratu tidak perlu menyingkapkan pakaian. Itu bukan sungai atau kolam air. Tapi yang Ratu lihat itu adalah kaca-kaca yang sangat bening. Benarkah? Apakah pakaian hamba tidak akan basah? Tentu saja tidak, Ratu. Benar, kakiku tidak basah. Tidak ada genangan air sedikit pun di sini. Dan ketahuilah bahwa singgasana yang Ratu lihat dan duduki tadi adalah singgasana Ratu di Sabah yang kami pindahkan dalam sekejap mata. Tidak, itu tidak mungkin. Bagaimana bisa singgasana pindah ke sini dalam sekejap saja? Semua terjadi karena izin dan karunia dari Allah yang menciptakan kita semua, Ratu. Maha besar Tuhan Raja Sulaiman. Ia menganugerahkan kepadanya kemampuan yang besar yang tidak pernah terfikirkan oleh akal manusia. Ialah sebenar-benarnya Tuhan yang seharusnya disembah. Dan Maha Suci Allah yang telah memilih manusia terbaik sebagai nabinya. Kekuasaan dan mukjizat yang Allah berikan kepadanya sedikit pun tidak membuatnya sombong. Maafkan saya, Nabi Allah Sulaiman yang mulia. Ternyata kemegahan dan kekuasaan yang selama ini aku miliki tidak ada artinya dengan apa yang Paduka miliki. Dan itu semua telah melalaikan aku dari memikirkan Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta alam yang sesungguhnya. Benar, Allah lah pencipta, pemilik, pengatur dan pemelihara alam semesta. Ialah yang Maha Kaya lagi Maha Kuasa. Selama ini saya telah tersesat, saya telah berbuat syirik, saya telah melupakan Allah dan menyembah matahari. Sungguh, selama ini saya telah tenggelam dalam kebodohan dan menzolimi diri sendiri. Ampunilah aku, ya Allah. Aku berserah diri kepada Engkau. Akan kuikuti jalanmu dengan penuh ikhlas. Rahmatilah aku, ya Allah. Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, akhirnya Allah memberimu hidayah, Ratu. Dan sebaiknya peliharalah hidayah itu untuk selama-lamanya. Terima kasih, Baginda. Di mana nama Semar atau Manikmaya alias Ismaya sebenarnya adalah nama seorang nabi yang hidup pada zaman Raja Sulaiman, yaitu Nabi Semaya yang digunakan sebagai atribut untuk penggambaran Gusti selaku roh Tuhan yang diakini berupa suara tanpa rupa. Nah, di sini kita tidak akan menelisik lebih jauh lagi tentang keberadaan Gusti dalam spiritual Jawa masa lampau. Saya hanya ingin menunjukkan jejak eksistensi Gusti dalam spiritual Jawa pada karya sastra Kisah Sabdo Palonoyo Genggong di dalam serat Dharma Gandul. Di mana peran Gusti yang manunggal dengan raja-raja Jawa, selepas zaman Majapahit digantikan oleh Ratu dari Laut Selatan hingga sekarang sebagaimana nubuatan Yesus dalam kitab Injil. Terlebih, setelah adanya pengetahuan tentang adanya perubahan dari pihak Tuhan, sebagai perjanjian baru bahwasanya Gusti adalah Mesias, yakni Tuhan bukan lagi sebagai raja melainkan menjadi kaula atau hamba. Artinya, Gusti selaku raja itu tetaplah masih ada, namun merupakan produk lama dari Tuhan. Sehingga manusia masih bisa memilih, apakah akan mengikuti perjanjian lama ataukah perjanjian baru? Lantas, apa perbedaannya secara hakiki? Jawab, akan berbeda surganya. Yaitu penganut perjanjian lama akan menempati surga bagi orang-orang terdahulu, sedangkan penganut perjanjian baru akan menempati surga golongan kanan. Informasi tersebut berasal dari Quran Surat 56, Al-Waqiah ayat 7-56, yakni tentang terbaginya manusia menjadi 3 golongan. 2 golongan untuk 2 surga yang berbeda dan 1 golongan untuk 1 neraka. Di mana surga bagi orang-orang terdahulu akan dihuni oleh segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, ayat 13, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian, yang mengikuti iman orang terdahulu atau perjanjian lama,
ayat 14. Sedangkan surga golongan kanan akan dihuni oleh segolongan besar dari orang-orang terdahulu, yang mengikuti iman orang kemudian atau perjanjian baru, ayat 39, dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian, ayat 40. Dalam surah Al-Waqi'ah dijelaskan tentang dahsyatnya hari kiamat. Kemudian pada ayat ke-7 sampai 12 Allah Subhanahu wa taala mengelompokkan manusia nanti di akhirat menjadi 3 golongan. Sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kuntum azwajan salasah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Dan kamu nanti menjadi 3 golongan, yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, mereka itulah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang-orang yang dekat kepada Allah. Mereka berada dalam surga kenikmatan. Dalam tafsir At-Tabari menjelaskan tentang ayat ke-7 sampai 12 ini, bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang kedudukan dan tempat manusia nanti di akhirat, yaitu 2 kelompok yang akan bertempat di surga dan 1 kelompok nanti akan bertempat di neraka. Kelompok yang akan bertempat di surga adalah yang disebut dengan ashabul maimanah, kelompok kanan, dan as-sabiqun, kelompok pertama yang beriman. Sedangkan kelompok yang akan bertempat di neraka adalah ashabul mash'amah atau kelompok kiri. Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwa golongan kanan, ashabul maimanah, akan memasuki pintu sebelah kanan yang mengarah menuju surga. Sedangkan golongan kiri, ashabul mash'amah, akan memasuki pintu sebelah kiri yang mengarah ke neraka. Ada juga pendapat mufassir yang menyatakan bahwa golongan kanan adalah mereka yang menerima catatan amal perbuatan dengan tangan kanan dan akan dimasukkan ke dalam surga. Sedangkan golongan kiri adalah mereka yang menerima catatan amal perbuatannya dengan tangan kiri dan dimasukkan ke dalam neraka. Lalu siapa sebenarnya as-sabiqun, kelompok ketiga? Para mufassir berbeda-beda pendapatnya. Pendapat pertama, ada yang berpendapat as-sabiqun adalah mereka yang pernah sholat menghadap 2 kiblat, yaitu Masjidil Aqsa di Palestina dan Ka'bah di Masjidil Haram, yang berarti mereka adalah generasi awal Islam, lebih dulu beriman kepada Allah dan Rasulnya, lebih dulu melakukan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Pendapat yang kedua, as-sabiqun adalah para rasul, para nabi, dan orang-orang soleh terdahulu. Pendapat yang ketiga, as-sabiqun adalah orang-orang yang sejak kecil istiqomah berbuat kebaikan sampai dia akhir hayatnya nanti. Kemudian pendapat yang keempat, as-sabiqun adalah mereka yang memenangkan ilmu atau akalnya daripada hawa nafsunya. Hadirin rahimakumullah, 3 golongan manusia di akhirat sebagaimana dipaparkan di atas berhubungan dengan perilaku perbuatan kita ketika di dunia. Jika kita hidup
dipenuhi dengan amal soleh atau perbuatan baik, maka insya Allah kita akan termasuk kelompok atau golongan kanan. Jika hidup kita di dunia ini dipenuhi dengan dosa dan kemaksiatan, maka kemungkinan kita akan dimasukkan ke dalam kelompok atau golongan kiri. Jika kita istiqomah, terus menerus berbuat ketaatan kepada Allah, terus menerus berbuat amal soleh, paling duluan dalam berbuat kebaikan dan ketaatan, maka kita akan dimasukkan ke dalam kelompok as-sabiqun, yang duluan, yang mendapat privilege masuk duluan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. As-sabiqun adalah orang-orang yang berada sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan ulaikal muqarrabun, mereka itulah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, lanjutan dari surah Al-Waqiah menceritakan tentang kenikmatan surga. Dijelaskan pada ayat ke-17 sampai ayat 26. Disebutkan bahwa ketika kita di dalam surga, kita akan dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Mereka membawa gelas, cerek dan seloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Minuman itu tidak membuat kita pusing atau mabuk, dan disediakan buah-buahan, kita bebas memilihnya. Dan disediakan daging burung apapun yang kita inginkan. Disediakan bidadari-bidadari yang bermata indah, laksana mutiara yang tersimpan baik. Di surga itu kita tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa, tetapi kita hanya mendengar ucapan-ucapan yang baik yang mendamaikan dan menenteramkan hati. Qila salaman salama. Semoga semua ini menjadi motivasi kita agar terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah, terus menerus berbuat amal soleh, membangun hubungan yang baik dengan Allah, membangun hubungan yang baik dengan sesama manusia dan dengan alam lingkungan hidup kita. Hadirin rahimakumullah, beberapa hal yang menyebabkan orang terjerumus ke dalam golongan kiri adalah sebagai berikut, sebagaimana diceritakan dalam surah Al-Waqiah ayat 45 sampai 51. Yang pertama, mereka yang hidupnya bermewah-mewahan. Yang kedua, mereka yang terus-menerus mengerjakan dosa. Yang ketiga, mereka tidak percaya setelah mati akan dibangkitkan kembali. Yang keempat, mereka menjadi orang yang sesat lagi pendusta. Mereka nanti akan mempertanggungjawabkan amal buruknya di akhirat, dan mereka tidak akan bisa mengelak dari perbuatannya, sebagaimana firman Allah dalam surah Yasin ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka yang berkata-kata kepada kami, dan kaki mereka yang memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu di dunia mereka kerjakan. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, lalu bagaimana cara agar kita masuk dalam kelompok kanan? Maka ada beberapa cara yang disarankan oleh para ulama. Pertama, memiliki tekad yang kuat untuk hijrah, untuk meninggalkan semua perbuatan yang bertentangan dengan Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, menancapkan niat yang tulus, ikhlas untuk meraih keridhaan Allah, bukan tujuan yang lain. Yang ketiga, suka berkumpul dan bergaul dengan orang-orang soleh. Yang keempat, rajin mendatangi majelis-majelis ilmu. Yang kelima, mencintai orang-orang yang mencintai Allah dan suka dengan perbuatan-perbuatan orang yang mencintai Allah. Dan yang terakhir, selalu berdoa agar dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh.
Ada contoh doa dalam Al-Quran yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim agar berkumpul dengan orang-orang yang baik. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis sholihin. Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkan aku ke dalam golongan orang-orang soleh. Nabi Yusuf juga punya doa supaya masuk dalam golongan orang-orang yang soleh. Anta wali fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Engkau ya Allah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku sebagai seorang muslim dan masukkan aku ke dalam golongan orang-orang soleh. Sayyidina Umar bin Khattab juga berdoa, Allahumma tawaffani ma'al abrar wala takhlafni fil ashrar wa alhiqni bil akhyar. Ya Allah, wafatkanlah aku bersama orang-orang baik, dan jangan engkau tinggalkan aku bersama orang-orang buruk, dan masukkan aku ke dalam golongan orang-orang terbaik. Hadirin rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat ini disampaikan. Semoga kita termasuk dalam golongan kanan, termasuk dalam golongan as-sabiqun, yaitu orang-orang yang bersegera menuju ketaatan kepada Allah, bersegera dalam berbuat amal-amal soleh dan istiqomah hingga akhir hayat kita, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sehingga dalam Injil kita akan mendapati beberapa ayat mengenai duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, yang dapat diartikan sebagai golongan kanan dalam Al-Quran. Untuk itulah, selama waktu hidup di muka bumi ini, manusia akan berlomba-lomba dalam iman dan kebaikan, asal jangan menjadi yang ketiga yakni golongan kiri.